Cara mengendalikan emosi secara psikologi dan pandangan agama. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Emosi tertawa ketika kamu membaca pesan yang lucu atau emosi kesal ketika terjebak kemacetan di jalan. Pasang surut emosi yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan seseorang manusia. Kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi juga sangat mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Contohnya, jika kamu tertawa membaca pesan tersebut ketika sedang rapat bersama rekan kerja lainnya, tentunya kamu akan mendapat tatapan kesal dari orang-orang tersebut. Studi tentang emosi memang bukan ilmu yang pasti. Para psikolog masih memperdebatkan hubungan antara tubuh pikiran dengan perasaan emosi. Untuk mengenal emosi lebih dekat, simak cara mengendalikan emosi dari pandangan agama. Ilmu tentang emosi. Ilmu pengetahuan tentang psikologi telah dipelajari selama berabad-abad, bahkan sampai menimbulkan perpecahan di antara para ahli. Dr. Paul Ekman, profesor psikologi di UCSF, salah satu ahli yang memetakan emosi untuk mengembangkan pikiran yang tenang. Langkah awal yang diambil oleh Ekman adalah menemukan beberapa kesamaan di antara para ilmuwan. Survei yang dilakukannya menunjukkan tentang bagaimana emosi bekerja. Beberapa ahli banyak yang setuju bahwa emosi bersifat universal. Ekspresi dari emosi di berbagai budaya memiliki kemiripan. Ada 5 emosi dasar yang diketahui, yaitu marah, takut, jijik, sedih dan senang. Ada pemicu universal untuk merasakan emosi. Manusia bisa marah ketika merasa diperlakukan tidak adil. Manusia bisa sedih ketika merasa kehilangan. Manusia bisa merasa jijik dengan sesuatu atau takut ketika merasakan bahaya atau ada ancaman terhadap keselamatan diri. Pikiran seseorang bersifat pribadi, namun emosi bersifat universal. Menurut Ekman, kita dapat mengetahui emosi seseorang, bukan pikirannya yang memicu emosi tersebut. Contohnya, jika ada seseorang yang takut saat ditangkap seorang polisi atau petugas, kita tidak bisa tahu apakah dia takut karena tertangkap atau karena dia tidak bersalah. Sebagai manusia, kita memiliki beberapa jenis kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan emosional atau EQ yang juga perlu diasah agar hidup menjadi seimbang, dan hal ini dibahas dalam buku Seni Mengendalikan Emosi. Emosi adalah respons otak yang instan. Kita tidak dapat memilihnya. Lalu, kapan emosi menjadi destruktif? Sains mengatakan bahwa semua emosi itu merupakan hal yang wajar. Emosi menjadi destruktif ketika emosi tersebut tidak diungkapkan dengan tepat. Contohnya, manusia akan merasa sedih jika ditinggalkan oleh orang yang penting dalam hidupnya, dan itu merupakan hal yang wajar. Namun orang yang depresi akan merasakan kesedihan itu dengan cara yang tidak pantas. Peta dari emosi adalah representasi visual dari apa yang telah dipelajari oleh para peneliti. Hal ini membantu kita menyadari emosi kita, bagaimana emosi tersebut dipicu, seperti apa perasaannya, dan bagaimana cara menanggapinya. Emosi manusia berada dalam sebuah garis waktu. Emosi dimulai dengan pemicu yang memulai pengalaman emosional dan berakhir dengan menghasilkan respons. Pemicunya terjadi dalam konteks yang ditentukan oleh keadaan dan perasaan kita. Stimulus atau pemicu emosi yang sama dapat menimbulkan emosi yang berbeda. Contohnya, kita memendam perasaan kesal ketika di tempat kerja.
Ketika di rumah kita meluapkan emosi dengan meneriaki anggota keluarga di rumah. Penekanan emosi ini dapat menjadi destruktif jika tidak diselesaikan dengan berbicara pada diri sendiri. Cara mengendalikan emosi secara psikologi menurut Gross dan Huria Jazairi, 2014. Ketidakmampuan untuk mengatur emosi merupakan akar dari gangguan psikologis seperti depresi dan gangguan kepribadian lain. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, untungnya, seseorang dapat menangani dalam mengatur emosi yang baik, bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi. Dengan mempersiapkan diri, seseorang akan dapat menemukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. Di dalam bukunya yang berjudul Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak, John Gottman memberikan petunjuk untuk mengajarkan cara memahami dan mengatur dunia emosi khususnya pada anak-anak. Dapatkan bukunya di Gramedia, langkah pendekatan yang dapat disesuaikan dengan situasi yang dapat menyebabkan masalah. Mengetahui pemicu emosimu dapat membantu untuk menghindari masalah sejak awal. Dengan melatih diri, kamu dapat mengubah hal negatif menjadi positif dan secara tidak langsung kamu akan mendapatkan kepuasan secara emosional. Memilih situasi, hindari keadaan yang dapat memicu emosi. Terlebih emosi yang tidak kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru atau ketika sedang menunggu seseorang, maka persiapkanlah hal itu di awal. Keluarlah dari rumah atau suatu tempat lebih cepat sehingga kamu tidak akan marah atau terasa buru-buru. Jika kamu akan marah ketika akan menunggu orang, bicarakan dengan seseorang tersebut untuk datang tepat waktu, jika tidak kamu bisa menghindari untuk bertemu dengannya. 2. Memodifikasi situasi. Mungkin kamu ingin coba mengurangi rasa kecewa. Contohnya ketika kamu berharap untuk membuat acara ulang tahun yang sempurna untuk teman atau keluarga, namun selalu saja ada hal yang tidak beres bagimu. Mungkin saja kamu menaruh target terlalu tinggi. Cobalah ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuanmu sehingga acara bisa selesai sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu juga bisa menaruh target atau harapan yang tidak terlalu tinggi. Dengan begini, kamu tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kamu harapkan. 3. Ubah respons. Jika keempat pendekatan di atas tidak berhasil dalam mengontrol emosimu, langkah terakhir yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan responsmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik napas dalam-dalam dan menutup mata untuk menenangkan diri. Hal ini juga berlaku jika kamu tidak dapat berhenti tertawa ketika kamu sedang dalam rapat yang serius. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah.